Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan kawan saya. Ini adalah salah satu seorang mubalik yang tugas di Kota Balikpapan. Adapun nanti namanya siapa dan tugasnya di mana, nanti kita akan dengarkan perkenalan dia terlebih dahulu, perkenalan nama dan asalnya dari mana. Kemudian setelah itu nanti bisa diceritakan awal mula bagaimana ceritanya dia bisa tugas dan sampai di Balikpapan. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatku Umar Said. TTL ya, TTL. Tempat tanggal lahir. Tempatnya dari saya lahir oleh orang tua, dilahirkan di Sukoharjo. Sukoharjo itu Jawa Tengah, dekat kota Solo. Kelahiran 19 Juni 1996. Dan saya di sini sebagai pembalap tugasan di Kota Balikpapan, ditugaskan di PAC Pimpinan Anak Cabang. Kalau kelompoknya kelompok Sumbir, Desa Batu Ampar di Balikpapan Utara. Lalu asal mula saya asal mula saya bisa tugas di Kota Balikpapan kurang lebihnya dari sebenarnya awalnya saya niatan tugas tuh di kota, mau tugas ke Kota Samarinda, yang mana nantinya bisa tugas di tempat yang dekat sama bude Pak D saya, kakaknya. Ya, juga niatnya bisa silaturahim. Nah, syukur nanti yang mana Pak D saya kan belum ngaji, bisa mengamar ma'rufi. Nah, kok ternyata ditugaskan dari pusat, dari Kediri sana, ditugaskan di Kota Balikpapan. Kota Balikpapan. Ternyata ditugaskan di kelompok Sumbir yang ternyata ya kelompoknya juga alhamdulillah terkenal, seperti yang paling terkenal bahkan se-Kalimantan, bahkan jadi ikon dicari-cari oleh jamaah yang di Kalimantan Timur sendiri, juga ditanyakan kelompoknya itu yang mana. Ternyata ya seperti itu. Alhamdulillah ya, saya tugas di Kota Balikpapan di kelompok Sumbir itu kurang lebih selama 19 bulan. Bukan seperti yang pernah saya ceritakan sama Mas Angga ini lah. Saya nulisnya itu sampai 1,19 bulan lah. Salah tulis. Nah itu saya tugas di Kota Balikpapan pada bulannya bulan Mei 2019. Nah, ini berakhirnya pada bulan ini diizini boleh pulang itu bulan Desember 2020 ini. Kesan-kesan selama tugas di sini langsung saja ya. Kesannya luar biasa. Yang cerita pengalaman masih awal-awal tugas 3 hari awal di Kota Balikpapan saya tugas itu, badan terasa pegel, capek semua. Perjalanan. Bukan karena perjalanan, 3 hari masih pembiasaan pengenalan situasi kondisinya Kota Balikpapan itu berlika-liku, berbukit-bukit, tanjakan turunan, badan terasa pegal. Naik motor, dipegangin motor, suruh bawa motor, badan terasa pegel. Tidak biasa naik motor, naik turun, setiap hari kalau ada keperluan. Setelah itu yang kelompok yang saya tugasi alhamdulillah punya musola. Mungkin musolanya pernah di tayangan yang lain, Mas Angga pernah merekam saya sewaktu saya adzan. Itu musolanya. Bisa juga dicari di Google Maps kalau pengen penasaran sekarang masjidnya. Sekarang musola Al-Mansurin, bisa dicek saja di Google Maps. Itu di Jalan Telindung sekitaran sana. Pesannya buat teman-teman pemirsa, teman-teman mubalik yang masih tugas dan yang masih baru yang mau mengambil tugasan. Pesan bagi mubalik tugasan yang mau maupun yang hampir purna tugas,
kita di sini tugas di kota Balikpapan, terlebih yang mana kota ini bisa menjadi incaran golongan mereka, titik-titik. Nah, maka dari itu ya kita supaya berusaha bisa memahamkan jamaah tentang wajibnya menetapi Quran hadis jamaah, dan jangan sampai kita sendiri jamaah Balikpapan malah mencontohin, coba-coba ikut-ikut nanti buka-buka link milik mereka, ternyata kita tidak tahu, oh ternyata arahnya ke sana. Jangan sampai kita malah mempelopori jamaah kita, oh ya coba dicek aja, itu kan contohnya mengarah tentang kajian. Nah, memang arahnya bahasanya mereka itu baik-baik, tapi ya terkesan cuma dilihat saja kelihatan baik, tapi tidak benar dengan apa yang diajarkan Quran di jamaah. Maka dari itu ya tetap ada kesemangatan walaupun kita nantinya ditugaskan di PAC yang kelihatan tampak tidak begitu cukup dalam fasilitas maupun sarana prasarana tidak begitu mendukung dalam kita bertugas, ya tetap menjaga kesemangatan mubalim juga yakin akan pertolongan Allah. Walaupun kita kok setiap hari makanya ya ini aja, ataupun dengan jamaahnya kok ada jamaah yang sinis, terlalu sinis dengan balik tugasan, nah tetap kita semangat. Waktunya mengajar ya kita berusahakan bisa mengajar dengan kemampuan kita. Jangan lupa supaya juga termasuk yang penting kita balik tugasan yang baru maupun yang mau pulang tetap menjaga kesemangatan untuk menderes. Apalagi yang setiap bulan, kalau sementara ini kan kita dalam masa pandemi, kita menderesnya mungkin ya hanya teks dalilnya. Terkadang juga suruh minta masri menderes Al-Qur'annya pas ngaji desa maupun ngaji kelompok. Itu kan cuma beberapa kali saja. Maka ya jangan sampai lupa untuk menderes. Dan mungkin sekian pesan-pesan dari saya. Nah, kalau selama saya tugas di sini, termasuk yang bikin berkesan saya di antara balik tugasan di Kota Balikpapan, alhamdulillah saya bisa sambil jalan-jalan. Jalan kemana? Jalan-jalannya ke keliling India ini mungkin. Bisa ke kelompok yang saya kenal, tapi baru beberapa. Kalau dari satu daerah sendiri, pernah saya main ke kelompok sini yang saya Sangga tempatin sekarang ini, kelompok Lampung Timur. Dulu juga pernah main juga ke masih satu desa, semua sudah saya ketahui. Oh ada kelompok Karyano, ada kelompok Perunas paling dekat, ada kelompok kilometer 7 juga ada kelompok Sukarnata. Kalau beda desa yang pernah saya ketahui, kelompok Kapling kan ada dua, ada juga Karang Jawa, ada juga kelompok pantai Manggar, Lamaru juga saya pernah tahu, paling dekat Pantai Melawi. Kelompok Matakan 91. Pantai Melawi. Itu Pantai Melawi Kelandasan. Kelompok Kelandasan bukan, kelompok yang juga dari Wisman. Oh, perawatan. Kelompok perawatan. Nah itu saya juga, tapi bukan niatnya main ya, karena ada kebutuhan. Tapi tahu ada kesamaan di sana. Di Kota Balikpapan ini hampir di setiap sudut Kota Balikpapan sudah ada pimpinan anak kaban maupun kelompok-kelompok. Desanya insya Allah ya cukup merata, di setiap kota itu sudah ada. Bahkan ada yang sudah sambungnya sampai masih ada yang jamaah di kota maksudnya Kabupaten Tenggarong, tapi ikut sambungnya di Kota Balikpapan ini. Itu desanya Desa Sambuja, ada Sambuja Barat, Timur juga Bukit Raya, ada lagi kelompok ya, ada juga Sambuja Baru dan Senipah, Handil, dan apalagi kilo 24, kilo 35. Nah, itu beberapa ada juga Sub Tanjung Harapan ya, itu namanya. Kalau yang selain main bisa silaturahim di beberapa kelompok yang ada di Kota Balikpapan, saya sempat main dengan ya Mas Angga ini. Pengalaman bisa main ke Tenggarong. Ceritanya mainnya ke Kota Tenggarong juga Kota Samarinda. Tapi yang belum masih penasaran sama Kota
kota Sama Pak Bontang. Penajam belum. Masuk guru. Paling dekat Penajam malah saya belum. Pengen silaturahmi ke sana kan belum dikasih kesempatan bisa main ke Enggak Penajam. tajak ya Pak. Ya. Sama Penajam ya. Insya Allah sedikit kesan-pesan dari saya. Apa? Pesan kayak generasi penerus Capil Ait walaupun udah mudi. Pesan. Terutama kelompok sampai. Nah, pesan maupun kesan bagi saya buat generus yang ada di kelompok Sumbir maupun pada umumnya, jangan sampai kita di mana perkembangan Quran hadis jamaah ini sudah di mana-mana, bahkan sekarang dengan mudahnya kan sudah ada teknologi HP ini. Masjid gampang. Nah, jangan sampai terus kita ngaji semuanya sendiri. Wah, nanti online bisa, tapi online tidak pas tepat waktunya, atau ya bukan jadwalnya, atau ngajinya bukan di tempatnya, seharusnya tempatnya sudah ditentukan. Nah, tapi kita jadi generus semuanya sendiri. Nah, kita sebagai generus itu punya kewajiban untuk meneruskan perjuangan Quran hadis jamaah ini. Maka jangan sampai kita nanti ngajinya santai, nanti apalagi seumpama kita ketempatan balik tugasannya enakan, tapi baik hati ya, tapi tidak begitu keras dalam mengajar lah. Jangan sampai kita tidak apa-apa ngajinya santai aja, ngaji datang semaunya sendiri atau telat-telat ada pengajian. Nah, jangan sampai seperti itu, sebab kita jadikan motivasi kita agar semangat dalam mengaji maupun mencari ilmu itu. Yang pertama kita mencari ilmu itu untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Nah, motivasi kita harus yang paling baik itu membahagiakan kedua orang tua. Jangan sampai walaupun kita semangat mengaji tapi motivasinya selain orang tua lah. Kalau yang utama karena Allah. Nah, yang kedua karena menjadikan orang tua itu bangga juga, syukur, alhamdulillah anak saya rajin mengaji. Nah, insya Allah ibadahnya juga lancar, semangat. Nah, jangan sampai kita semangat dalam mencari ilmu itu karena selain dua hal tadi. Yang pertama karena Allah, yang kedua motivasinya orang tua. Saya mengaji agar orang tua saya senang, agar orang tua saya ridho. Anak saya biasanya ngaji seumpama kumpul pun sama balik tugasan sama mubalinggot. Nah, walaupun tidak tugasan ya tidak apa-apa, MS. Nah, tapi ya dalam pergaulan tadi kepahamannya yang dalam satu arah, sama-sama Quran hadis jamaah, tidak mengarah pada golongan mereka. Sebab kita ini yang sudah saya sebutkan tadi, di kota Balikpapan ini kita rawan atau menjadi target utama oleh golongan mereka yang berkepahaman miring tadi. Maka agar kita tidak terpengaruh dengan golongan mereka, jangan sampai kendor maupun malas dalam urusan mengaji. Juga saya pernah memberi pesan pada jamaah Sumbir pada waktu itu ya, pas mau perpisahan, yang pas penyampaian yang terakhir, teks yang terakhir, karena ada dua gelombang, grup 1 sama grup 2. Yang buat grup 2 itu saya beri gambaran kita mengaji itu sebagaimana kalau kita masuk sekolah. Nah, masuk sekolah itu pakai ada yang namanya istilah registrasi. Nah, kalau kita sudah masuk sekolah tapi tanpa registrasi, sudah masuk sekolah tapi tanpa registrasi, ya cuma kita mengajar, mengamal, membela, dalam kita 5 bab mengamal, membela, tamu jamaah, taat. Nah, kita digambarkan di sekolah itu kita sudah pakaian seragam, punya buku, punya tas, pokoknya peralatan sekolah lengkap. Nah, setiap waktu ada jadwalnya ngaji, jadwalnya sekolah, ya kita berangkat terus. Ada ujian kita kerjakan. Nah, kalau kita belum registrasi, ya sama halnya kita belum diterima dalam urusan mengaji maupun sekolah tadi. Nah, sebab kita tidak terdaftar. Nah, begitu juga dengan halnya kita mengaji. Nah, sebab mengaji itu mengesahkan amalan, menghilangkan kebodohan, dan juga menambah derajat kita, sebab kita punya ilmu. Kalau kita belum tahu ilmunya, ujuk-ujuk mendadak langsung kita ikut-ikutan lah. Kalau istilahnya orang penasihat dulu, namanya rubuh-rubuh gedang. Kita generus jangan sampai rubuh-rubuh gedang. Maka dari itu kita perlu mengaji dahulu. Jangan sampai bosan, aras-arasan, keset, malas. Nah, kalau sudah mengerjakan empat hal tadi, bahkan ya nanti bisa mengalami yang istilah yang terakhir ini 5. Kan saya dapat
nasihat dari mubalik tugasan dulu saya sama sewaktu saya tabirawit, kita jangan sampai ketempelan sifat bakmi. Nah, bakmi itu tadi bosen, aras-arasen, keset, malas. Nah, yang terakhir kalau sudah malas, nah yang terakhir lama-lama jadi isin, malu. Wah sudah lama tidak ngaji, lama-lama tidak ngaji lagi, tidak jadi orang jamaah, mau kumpul dengan orang jamaah malu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, lama-lama kalau ada dia dipengaruhi kepahaman mereka, jadinya ikut-ikutan, ngaji ikut mereka aja lah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai bosan, aras-arasan, keset, malas, lama-kelamaan jadi isin dalam menetapi dari hal mengaji, mengamal, membela sama jamaah, toat pun ya jadi malas, isin. Nah, aku udah lama ndak kumpul dengan orang jamaah, ya, lama-lama ya malu sendiri, ndak kumpul ya udah beda pahaman nantinya. Maka dari itu termasuk juga agar kita tetap paham dalam Quran jamaah, kita supaya hobi mengaji, lalu hobi mendengarkan nasihat. Nah, nasihat ini bukan yang dikaji tadi ya Quran jamaah, juga yang didengarkan nasihatnya adalah nasihat dalam jamaah. Jangan nasihat yang di luar sana sepertinya menarik, ada buruannya, tapi ya kalau nasihat dalam jamaah yuridul khair lil ghair, yang isinya itu nasihat tentang surga neraka, bukan tentang seperti yang di luar mereka. Kadang ya diisinya kelihatan seru tapi tidak ada mengarah pada mengajak pada surga, selamat dari neraka. Juga ketiganya supaya bergaul dengan orang-orang solih. Nah, termasuk ya usaha kita agar bisa jadi orang soleh, penerus yang soleh solihah, yaitu supaya mau bergaul dengan orang yang soleh solihah. Terkadang ada yang orang yang nyeletuk. Nah, nyeletuk itu ya, wah ngaji sama balik maupun balik itu punya kebiasaan jeleknya kayak gitu. Nah, tapi kalau semua bergaul dengan orang yang masih soleh-solehah, berusaha soleh-solehah, itu lebih baik daripada kita bergaul dengan orang yang tidak soleh-solehah sama sekali. Sebab punya kerugiannya dua, tapi ya punya bergaul dengan yang tidak soleh-solehah juga kerugiannya dua. Semua kita tidak melakukan seperti yang mereka kerjakan, yang orang jelek tadi, yang tidak soleh-solehah, itu ya punya dua efek atau dua akibat. Kalau yang dengan orang yang soleh, kita juga punya dua efek. Walaupun tidak mengerjakan, kita dikenal baik. Oh itu biasanya kumpul sama mas itu atau mas mbak itu. Semua kita bergaul dengan yang tidak soleh-solehah, padahal kita tidak melakukan, tapi bisa dimakan. Semua kita tidak melakukan, semua kumpulnya dengan orang yang diam-diam jadi pengedar narkoba. Ternyata kita dititipin, ini bawakan barang ini ke sana, atau semua suruh ke bandara lah. Kita tidak tahu ternyata itu mengandung ada disuruh membawakan narkoba. Nah, kita bisa dijebak. Kalau kita berkumpul dengan orang soleh-solehah, insya Allah ya diarahkan waktunya ngaji atau waktunya amal soleh, ayo ikut amal soleh. Ajakannya tidak sampai ya yang ternyata diam-diam malah membuat kita rugi di dunia, bahkan di akhirat tidak. Terus yang selanjutnya supaya menertibkan sambung jamaahnya, dan juga yang kelimanya supaya bisa berusaha menetapi ijtihad dalam keimaman. Itu sekian kesan-pesan dari saya buat generus maupun bagi jamaah di kelompok maupun bagi pemirsa teman-teman semua yang melihat tayangan ini. Apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan pesan-pesan maupun dalam perkenalan saya, mungkin ada yang belum kenal dengan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.